Assalamualaikum anak-anak, selamat siang. Apa kabar hari ini? Masih semangat belajarnya? Semangat dong ya, kan habis ini kita pulang. Yeay. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelas di kelas ini? Ya, boleh Radit? Ya, silakan. Terima kasih Radit sudah memimpin doa. Hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah ya, kalau semuanya hadir, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pekan kemarin tuh belajar apa sih? Ada yang masih ingat gak ya? Oh, apa itu teks lamaran pekerjaan? Oh, buat melamar pekerjaan. Baik. Nah, kita masuk ke materi hari ini. Menyerap teks informasi. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu mengungkapkan kembali penjelasan terkait instruksi yang kompleks, ide pokok, ide pendukung, serta akurasi informasi di dalam diskusi atau paparan orang lain. Selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, Ibu nanti akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, kemudian Ibu akan meminta kalian untuk membaca teks strategi sekolah ramah lingkungan, kemudian kalian akan berdiskusi kelompok dan mengisi LKPD yang diberikan, kemudian menjelaskan kembali isi teks dengan bahasa sendiri. Baik, sebelumnya ada yang tahu gak sih apa itu teks informasi? Kalau tidak, kita lanjut. Teks informasi merupakan teks yang lebih dari sekedar daftar fakta yang disajikan dalam urutan acak. Teks informasi adalah kreasi kata-kata yang dimaksudkan untuk mengomunikasikan suatu pokok bahasan secara tepat, ringkas, dan berhasil. Artikel informasi yang ditulis dengan baik dapat menarik perhatian pembaca dan menginspirasi mereka untuk berpikir lebih kritis selain menyampaikan fakta. Kemudian, setelah tadi kita belajar pengertian teks informasi, selanjutnya kita akan masuk ke dalam struktur teks informasi. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini biasanya ada di awal teks ya, anak-anak. Di dalam pendahuluan ini ada tesis, yaitu ringkas dan tidak ambigu tentang pokok bahasan yang sedang dibahas. Kemudian ada latar belakang, yaitu rincian yang relevan untuk memberikan gambaran kepada pembaca. Yang selanjutnya yang ada di dalam pendahuluan adalah tujuan. Tujuan ini adalah mengungkapkan kenapa materi ini ditulis oleh penulis. Selanjutnya, setelah pendahuluan ada isi. Di dalam isi ini biasanya terdapat argumentasi. Mohon maaf ya kalau ada salah ketik. Argumentasi ini adalah pembenaran untuk tesis. Setiap klaim harus didukung oleh bukti seperti statistik, fakta, atau kutipan dari sumber yang terpercaya. Kemudian ada penjelasan yang menyeluruh tentang ide-ide yang sulit. Penulis dapat memanfaatkan gambar, contoh, atau analogi untuk membantu. Kemudian ada organisasi. Menggunakan kalimat penghubung untuk membuat hubungan antara ide-ide dalam organisasi informasi yang logis dan kohesif. Kemudian struktur yang terakhir adalah penutup, yaitu ada rekapitulasi yang berupa ringkasan singkat tentang ide-ide utama yang dibahas. Kemudian terdapat kesimpulan dan saran. Selanjutnya, Ibu punya contoh teks informasi yang berjudul dampak negatif merokok bagi kesehatan. Ada yang mau membaca? Dari tempatnya saja. Ya boleh Radit, ketua kelas. Ayo.
Tip merokok bagi kesehatan. Merokok adalah kebiasaan yang dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius. Merokok dapat merusak paru-paru dan menyebabkan penyakit paru-paru kronis seperti bronkitis dan emfisema. Selain itu, merokok juga meningkatkan resiko terkena kanker paru-paru, mulut, tenggorokan, dan berbagai jenis kanker lainnya. Merokok juga dapat menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah seperti serangan jantung dan stroke. Selain itu, merokok juga dapat merusak kulit dan menyebabkan penuaan dini. Mengingat begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh merokok, penting untuk berhenti merokok dan menghindari paparan asap rokok. Berhenti merokok dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Terima kasih Hikmah dan Radit. Tepuk Raflek. tangan untuk Radit. Nah, karena tadi kita sudah mempelajari struktur teks informasi, kira-kira ada tidak ya yang mau menyampaikan struktur dari teks yang baru saja dibacakan oleh Radit? Boleh angkat tangan? Tidak usah takut salah ya, karena kita sama-sama belajar. Ayo, kalau tidak ada yang angkat tangan, Ibu tunjuk ya. Karena sekarang tanggal 14, Ibu minta yang lahirnya tanggal 14 deh, ada tidak ya? Ya, kalau gitu absen 14 deh. Siapa? Inisial. Ya sudah, Ibu tunjuk ini saja ya, asal saja ya. Sebelah kiri Ibu, barisan kedua paling kiri. Siapa? Sebelah sini. Ya, boleh Intan. Ayo, semangat Intan. Ini struktur. Struktur. Tadi kan ada ini, ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Yang mana yang pendahuluan, yang mana yang isi, dan yang mana yang penutup. Udah nyala? Bagian pendahuluan itu dari kalimat awal, dari Ya, merokok adalah kebiasaan yang dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan, ya. Sampai. sampai banyak penelitian telah menunjukkan bahwa merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius. Ya. Terus untuk isi itu dari merokok dapat merusak paru-paru dan menyebabkan penyakit paru-paru kronis seperti bronkitis dan emfisema, sampai selain itu, merokok juga dapat merusak kulit dan menyebabkan penuaan dini. Terus untuk penutupnya itu dari mengingat begitu banyak dampak yang negatif yang ditimbulkan oleh merokok, penting untuk berhenti merokok dan menghindari paparan asap rokok. Berhenti merokok dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Begitu, Bu. Terima kasih Intan. Tepuk tangan untuk Intan. Kita cek ya kebenarannya. Nah, benar gak? Benar gak yang Intan jawab tadi? Tepuk tangan sekali lagi. Ya, benar ya. Tadi pendahuluan itu yang kata Intan mulai dari kalimat pertama sampai kalimat kedua, kemudian kalimat ketiga itu sampai kalimat ke-4, 5, 6 itu merupakan isi dan sisanya adalah penutup. Selanjutnya, mana nih? Nah, Ibu minta kalian untuk berdiskusi kelompok. Sebelumnya Ibu bagi kelompok dulu seperti ini aja ya. Per barisan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 untuk membaca teks informasi yang nanti akan Ibu bagikan, kertasnya per kelompok masing-masing satu. Kemudian Ibu akan minta kalian untuk mempresentasikannya di depan
apa isi dari teks yang sudah kalian baca. Satu orang saja ya per kelompok. Kemudian mempresentasikannya itu menggunakan bahasa sendiri. Dapat dipahami tugasnya? Baik, kalau begitu Ibu bagikan ya. Disimak baik-baik ya teksnya, kemudian disampaikan nanti. Itu gabungan ya, lembar pertama dan lembar kedua itu. Ditulis saja di belakangnya, boleh. Boleh, ini tugas per kelompok ya, ayo bergabung. Ayo bekerja. Tidak boleh menyontek ya, menyontek itu perbuatan tercela. Ini ya, kalian memahami teksnya, kemudian kalian kalau misalnya mau mencatat apa yang ada di dalam teksnya, boleh di belakangnya, kemudian nanti kalian ke depan membacakan hasil dari isi teks tersebut menggunakan bahasa sendiri. Iya, jadi kalian menjelaskan kembali menggunakan bahasa sendiri. Kelompok 4 mana ini kelompok 2, mana kelompok 2? Anggotanya. Kembali. Menjelaskan kembali kalian ini. Iya, kalau misalnya takut lupa boleh dicatat dulu apa poin-poinnya gitu. Ya, boleh digarisin juga boleh. Tentukan ya dari salah satu dari kalian menyimak ini, kalian nanti menceritakan kembali. Satu, iya. Iya. Ada yang kesulitan? Iya, itu lembar pertama dan lembar kedua itu gabungan. Lanjutan lembar pertama itu lembar kedua itu lanjutan dari lembar pertama, seperti itu. Maaf ya. Ibu beri waktu 2 menit lagi ya anak-anak. Ada yang kesulitan? Siapa yang tidak mengerjakan? Siapa yang tidak bekerja dalam kelompoknya? Ayo. Sudah? Siapa yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Wah, kelompok 4 keren. Kelompok 4 keren. Ya.
Kelompok 3 sudah. Sudah, kelompok 1. Oh, begitu. Ya sudah, karena waktunya juga sudah mau habis ya, Ibu minta kalian untuk duduk ke tempat duduknya masing-masing terlebih dahulu. Radit. Ayo duduk di tempatnya masing-masing. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok kelompok 2 belum. Kalau gitu kelompok 4 deh yang ini, kelompok 4. Siapa yang akan mempresentasikan? Ibu minta 2 kelompok saja ya. Ayo Radit. Ayo Radit. Radit cepat Radit. Ayo Radit cepat. Sudah Mahar. Ayo Maharani. Ya. Ayo. Yuk. Ya. Nah, jadi kelompok 4 menemukan informasi dalam teks strategi sekolah ramah lingkungan, yaitu menjelaskan dalam teks ini bahwa pembentukan karakter peduli lingkungan harus melibatkan seluruh warga sekolah melalui budaya dan program sekolah yang mendukung. Nah, kepala sekolah berperan penting menggerakkan semua pihak untuk mewujudkan visi ramah lingkungan. Nah, upaya ini dilakukan lewat pembiasaan seperti menjaga kebersihan dan memberi teladan, serta kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR, dan pencinta alam agar tercipta budaya sekolah yang sehat dan berkelanjutan. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompoknya Maharani, kelompok 4. Satu kelompok lagi Ibu minta, kelompok 1 iya boleh. Kelompok 1, ya sudah. Kelompok 5 yang pojok. Ya. Ya, ayo. Ayo, Fani. Boleh Fani. Sama aja, Bu. Ya, disampaikan saja. Kalau dari kelompok 5, tadi yang kami dapat dari pembahasan strategi sekolah ramah lingkungan ini, dimulai mungkin bisa dari visi dan misi sekolahnya yang terkait harus mencakup perilaku yang ramah lingkungan. Kemudian dari warga sekolahnya, dari kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, maupun peserta didik, itu juga harus mempunyai perilaku yang ramah lingkungan. Dengan juga perlu dihadirkan program-program yang mendukung ramah lingkungan, seperti itu, Bu. Terima kasih Fani. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, karena sudah selesai juga ya berdiskusi kelompoknya. Hari ini pembelajarannya juga selesai, tapi sebelum selesai Ibu mau bertanya, ada tidak yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Kalau tidak ada, Ibu tunjuk lagi. Nada, Bu, nada. Endah. Ayo, Endah. Ayo. Apa teks informasi dan struktur informasi? Struktur teks informasi. Pembuka, isi, penutup, Ibu. Ya, oke, baik.
Kalau begitu, sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila Ibu ada melakukan kesalahan kata atau kesalahan perbuatan. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi